Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radiatul Ulia, saya dari kelas 4A Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan. Jelaskan pengertian, tujuan dan manfaat serta kendala apa saja yang sering dialami dalam pelaksanaan, dan jelaskan juga langkah-langkah pengendalian atas masalah yang terjadi setiap poin berikut bila terjadi dalam satu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, motivasi kerja adalah pendorong dalam diri seseorang untuk berperilaku dan bekerja dengan giat sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Tujuannya meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, mengefektifkan pengadaan karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, meningkatkan kinerja karyawan, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, meningkatkan moral dan keputusan karyawan. Manfaat pemberian motivasi adalah untuk saling menyemangati dan saling memotivasi antara rekan-rekan kerjanya, karena bisa saja terjadi sebuah kendala atau musibah yang terjadi pada masing-masing manusia. Oleh karena itu, sebagai rekan kerja bisa saling menyemangati dan bisa juga untuk membantu mencari jalan keluar. Bahkan setingkat manajer atau bos pun butuh sebuah motivasi dari bawahannya. Permasalahan dan solusi. Bosan. Solusinya melakukan hal baru yang disukai agar kebosanan tersebut hilang. Yang kedua, manajemen konflik adalah proses menyeimbangkan aspek positif yang dapat diraih melalui suatu konflik dengan tepat, mengurangi dampak negatif dan konflik itu sendiri. Tujuannya mencegah gesekan antar personal dalam sebuah organisasi, mencegah gesekan antara organisasi yang satu dengan yang lain, mencegah membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi, meningkatkan kinerja maupun kreativitas agar dapat tercapai visi dan misi organisasi. Manfaatnya sebagai acuan dalam mengevaluasi sistem, sebagai metode pengembangan kompetensi. Permasalahan dan solusi. Permasalahannya adanya perbedaan kepentingan. Solusinya objek pencetus konflik harus disosialisasikan secara jelas. Yang ketiga, perilaku organisasi adalah studi tentang dinamika yang erat kaitannya perilaku individu dan kelompok dalam pengaturan organisasi, termasuk kantor perusahaan, sehingga untuk memenuhinya dibentuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang mereka. Tujuannya mencapai hubungan yang baik di tempat kerja, memotivasi karyawan, membangun tempat kerja yang aman secara psikologis, membentuk sikap karyawan, efisiensi lebih tinggi dalam tim. Manfaatnya yang pertama, perilaku organisasi memberikan kepuasan kerja kepada karyawan. Perilaku organisasi membantu dalam membangun iklim yang memotivasi dalam organisasi. Perilaku organisasi membantu dalam membangun hubungan industrial yang ramah. Perilaku organisasi memperlancar kemajuan pemasaran dan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku konsumen, serta memotivasi dan mengolah karyawan lapangan. Perilaku organisasi membantu dalam memprediksi perilaku dan penerapannya dengan cara yang berarti memberikan efektivitas dalam organisasi. Permasalahan dan solusi. Kesalahpahaman dan ketidakpercayaan. Solusinya mengadakan wawancara rutin dengan cara semua karyawan di tempat kerja untuk memahami penyebab karyawannya. Yang keempat, manajemen stres adalah suatu cara atau metode penanganan penggangguan psikologis yang ditujukan untuk mengendalikan tingkat stres individu, khususnya stres kronis. Tujuan dilakukannya manajemen stres di dalam lingkungan perusahaan
adalah untuk mengantisipasi adanya kemungkinan timbul penyebab stres, mencegah terjadinya stres pada karyawan dan perusahaan secara menyeluruh, tidak menyebabkan efek yang lebih buruk, serta memulihkan karyawan dan atau perusahaan dari stres. Manfaat manajemen stres merupakan bentuk intervensi yang mampu meningkatkan kemampuan individu dalam mengendalikan kondisi stres yang dialaminya. Pengendalian stres kemungkinan akan menyebabkan tingkat stres mengalami penurunan. Manajemen stres juga dapat mencegah terjadinya stres jangka panjang sebagai akibat dari perkembangan stres jangka pendek. Permasalahan dan solusi. Permasalahannya, beban pekerjaan, masalah keluarga, dan emosional yang dapat menyebabkan stres. Solusinya membuat kegiatan transisi yang menghibur diri, seperti memancing, olahraga, membaca buku, atau berjalan-jalan, dan membuat penjadwalan kegiatan agar tidak memiliki kegiatan yang bisa mengkhawatirkan diri sendiri. Yang kelima, pengambilan keputusan adalah upaya seseorang mengambil pilihan yang dianggap tepat, efektif, dan efisien. Saat pengambilan keputusan, ada beberapa pertimbangan sasaran, diantaranya adalah memecahkan masalah. Tujuan pengambilan keputusan adalah untuk menyampaikan masalah atau setidak-tidaknya dapat mempersempit atau memperkecil masalah. Di dalam rangka pengambilan keputusan, maka pertama-tama yang harus ditentukan adalah penentuan tujuan, baik tujuan yang bersifat keharusan maupun tujuan bersifat keinginan. Manfaat pengambilan keputusan untuk mempercepat penyelesaian masalah dan untuk memperkirakan masalah-masalah baru yang mungkin akan timbul sehubung dengan alternatif yang dipilih. Permasalahan dan solusi. Permasalahannya ketika salah dalam melakukan suatu tindakan. Solusinya melakukan evaluasi dengan bersikap transparan dan mencapai sudut pandang yang berbeda. Yang keenam, manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Tujuannya, manajemen ini bertugas mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya tersebut berupa bahan baku, pekerjaan, mesin, dan perlengkapan lainnya, dan memastikan seluruh proses produksi berjalan efisien dan efektif. Manfaatnya, efisiensi, meningkatkan efektivitas produksi, menekankan biaya produksi, meningkatkan kualitas produksi, mengurangi lama waktu. Permasalahan dan solusi. Yang pertama, pemilihan strategi dalam produksi. Yang kedua, memilih produk prioritas. Yang ketiga, perencanaan produk awal. Yang keempat, pembuatan prototip untuk diuji. Yang kelima, implementasi produk jadi. Solusinya, seimbangkan aliran atau flow dalam setiap proses manufaktur. Tentunya akan ada proses yang berjalan lebih cepat, ada yang lebih lambat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.